satu, ciri khusus tanaman kantong semar adalah mengeluarkan aroma manis atau nektar dengan tujuan. Nah, kantong semar ini ya, itu merupakan tanaman pemakan serangga atau insektivora. Nah, ini adalah gambar dari si kantong semar ya. Ini kalau dilihat dari atas seperti ini, kalau dilihat dari depan seperti ini ya. Jadi dia adalah insektivora atau pemakan serangga. Nah, supaya serangga itu mau mendekat ke tanaman ini, dia mengeluarkan aroma manis gitu. Supaya si serangga itu mau mendekat dan akhirnya masuk ke ini kantongnya ini. Gitu. Nah, nanti di dalam sini serangganya itu dimakan. Oleh sebab itu, fungsi dari pengeluaran aroma manis dari si kantong semar itu adalah untuk menjebak serangga supaya bisa dimakan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan adalah. Di sini pilihannya antara reklamasi sama reboisasi. Nanti pengaruhnya apa? Oke, kita harus tahu dulu apa pengertian dari reklamasi dan reboisasi. Yang pertama, reklamasi adalah proses penciptaan daratan dari laut, sungai atau danau, ya. Jadi itu reklamasi, proses penciptaan daratan atau lahan dari laut, sungai, atau danau. Jadi pengertian reklamasi di sini laut atau sungai gitu ya. Jadi itu ditutup oleh tanah dan dijadiin daratan gitu. Jadi biasanya reklamasi dikerjakan kalau lahan atau daratan di tempat itu udah nggak cukup untuk misalkan untuk mengadakan pembangunan, misalkan untuk tempat tinggal atau untuk tempat usaha atau yang yang dipikir oleh pemerintah daerah situ, pokoknya daratannya udah nggak muat lagi, maka dibikinlah reklamasi gitu. Jadi menguruk atau menutup si laut, sungai atau danau gitu ya, itu ditutup sehingga dia menjadi daratan, ditutup dengan tanah gitu ya. Oke, ini adalah proses reklamasi. Nah, contoh daerah yang berhasil direklamasi atau yang paling terkenal gitu ya, itu adalah Palm Island gitu ya. Jadi Pulau Palm yang ada di Dubai. Ini Emirat Arab. Nah, ini adalah gambar dari Palm Island. Jadi, sebelumnya daratannya kan cuma di sini. Nah, ini bagian pantainya kan. Nah, di pemerintah si Dubai ini lalu mereklamasi pantainya atau lautnya sehingga dijadikan pulau seperti ini. Nah, ini adalah pulau buatan. Jadi yang tidak terbentuk secara alami. Dia dibuat oleh pemerintah Dubai itu sehingga membentuk seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai hasil dari reklamasi, gitu ya. Nah, sedangkan reboisasi itu gampang ya. Reboisasi adalah proses penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi proses penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi yang tadinya hutannya itu udah nggak ada nggak ada pohon-pohonnya akibat ditebang oleh manusia, maka diadakan reboisasi. Jadi ditanam lagi pohon-pohonnya. Itu memang membutuhkan waktu yang lama, tapi berarti si proses reboisasi ini adalah untuk supaya si hutan itu tidak gundul dan dia bisa berfungsi sebagai jadi hutan itu kan berfungsi, salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru bumi ya kan. Jadi yang pertama dia menyediakan oksigen gitu kan. Lalu supaya tidak longsor atau supaya tidak longsor karena akarnya itu akan menahan terjadinya longsor gitu kan. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari hutan.
Nah, untuk supaya hutannya nggak gundul, diadakanlah reboisasi. Sekarang kita lihat apa pengaruh dari reklamasi dan reboisasi. Yang pertama, pilihannya ya, yang A, reklamasi pantai dapat mencegah banjir kiriman dari hulu sungai. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi kan reklamasi pantai itu menutup menutup si lautan kan, yang di sekitar pantai, yang jelas kalau di pantai kan reklamasi pantai. Nah, karena ditutup berarti apa? Tempat hidup dari makhluk laut, atau entah itu binatang yang ada di laut, yang di dekat pantai, atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di pantai, itu pasti akan hilang kan, karena dipakai oleh manusia gitu. Jadi reklamasi pantai ini berpengaruh pada hilangnya tempat hidup atau habitat dari organisme-organisme yang ada di pantai. Nah, salah satu organisme di pantai itu adalah tumbuhan. Jadi yang B itu adalah cukup tepat ya, jadi bisa. Sekarang kita lihat reboisasi dulu ya. Pengaruh reboisasi. Reboisasi dapat menyediakan habitat baru beberapa jenis burung. Ini bisa juga ya. Jadi dengan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan gitu ya, itu akan membuat atau menyediakan adanya tempat hidup bagi burung. Tapi untuk reboisasi itu kan untuk menanam pohon dibutuhkan waktu yang lama, dari pohon yang masih kecil sampai jadi besar gitu ya, sehingga menjadi tempat hidup burung itu dibutuhkan waktu yang lama. Jadi yang paling langsung, yang berakibat langsung dan cepat gitu ya pada keseimbangan lingkungan, itu yang paling pertama adalah yang paling tepat untuk pilihan ini adalah yang B ya. Jadi reklamasi pantai dapat mempersempit habitat tumbuhan di pantai. Berikutnya, perhatikan tabel berikut ini. Ini ada nama-nama jaringan pada batang, lalu fungsinya. Pasangan nama jaringan pada batang tumbuhan dan fungsinya yang benar adalah, ini soalnya ya. Jadi kita lihat di sini adalah jaringan pada batang tumbuhan. Ini fungsinya. Ini nggak selalu berpasangan begini ya. Jadi kita lihat dulu jaringan pada batang tumbuhan. Ini adalah gambar jaringan pada batang tumbuhan. Ini kalau dilihat dari atas, ini kalau kita belah gitu ya. Jadi ini gini nih kalau dari atas. Jadi ada epidermis di bagian luar, korteks, lalu ada xilem, ada phloem. Kita lihat di sini. Ini epidermis. Ini adalah lapisan luar, lalu di sini ada korteks. Lalu ini yang merah ini adalah xilem, terus yang ini hitam adalah phloem. Ya. Nah, ini adalah jaringan yang ada pada batang tumbuhan. Jadi epidermis itu adalah lapisan terluar. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam batang. Melindungi bagian dalam batang. Itu adalah fungsi dari epidermis, bagian terluar atau lapisan terluar, jaringan yang ada paling luar. Lalu korteks, setelah epidermis, korteks. Korteks ini berfungsi untuk memperkuat batang, memperkuat dan menyokong ya, memperkuat batang, itu intinya. Nah, selanjutnya adalah xilem dan phloem. Nah, xilem dan phloem ini adalah jaringan pengangkut pada batang. Jadi ini yang berfungsi untuk mengangkut-ngangkut. Istilahnya ngangkut barang ya, tapi kalau pada tumbuhan bukan barang. Jadi kalau xilem, ini xilem fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh. Tapi terutama air dan mineral ini diangkut ke daun.
Ini yang terutama ya. Jadi sebenarnya ke seluruh tubuh, tapi yang paling utama diangkutnya adalah dari akar ke daun. Jadi kata kuncinya untuk xilem mengangkut air dan mineral dari akar. Lalu untuk phloem dia mengangkut juga, tapi bukan mengangkut air dan mineral. Yang diangkut adalah zat makanan. Zat makanan yang sudah dibentuk di daun. Jadi kan air dan mineral ini diangkut ke daun untuk membentuk zat makanan dari proses fotosintesis. Nah, hasilnya yaitu ini zat makanan akan diangkut oleh phloem dari daun ke seluruh tubuh. Jadi, kata kuncinya untuk phloem adalah mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Oke. Nah, kita lihat ke soal. Mana nih? Untuk xilem. Xilem kan mengangkut air dan mineral dari akar. Berarti berarti ini ya. Ki mengangkut larutan zat hara dari akar. Kan? Zat hara itu adalah mineral. Jadi xilem pasangannya adalah Q. Oke. Lalu phloem. Phloem itu mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Berarti yang P ya, zat makanan itu adalah hasil fotosintesis, jadi diangkut dari daun ke seluruh tubuh. Berarti phloem pasangannya adalah P. Lalu korteks. Korteks itu memperkuat batang. Jadi ini ya, yang S pasangannya. Sedangkan epidermis untuk melindungi bagian dalam batang, atau yang R melindungi kata kuncinya. Berarti epidermis ini R. Udah, kita lihat. Nomor 1 xilem dengan P. Berarti ini aja udah salah ya. Lalu nomor 2 pasangannya adalah S. Phloem pasangannya P yang benar ya. Berarti salah. Lalu nomor 3 pasangannya P. Salah ya. Lalu nomor 4 pasangannya R, benar. Nomor 1 pasangannya Q. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, badak bercula 1 perlu dilestarikan. Tujuan utama pelestarian hewan tersebut adalah, jadi di Indonesia itu ada 2 jenis badak. 2 jenis badak ya. Ada badak Jawa dan badak Sumatera. Nah, kedua jenis badak ini karena banyak diburu untuk diambil culanya gitu ya. Nah, ini hampir punah, jadi udah langka ya. Ini langka. Nah, badak Jawa khususnya itu mempunyai ciri adalah bercula 1. Bercula 1. Nah, culanya inilah yang sering diburu oleh pemburu gitu ya. Jadi sering diambil oleh pemburu, jadi dipotong. Jadi salah satu cara untuk memotong culanya itu adalah dengan membunuh si badak itu. Oleh sebab itu badak-badak ini, terutama badak Jawa yang bercula 1 ini mengalami ancaman kepunahan atau hilang. Nah, ini adalah gambar dari kalau yang ini dulu ya. Yang ini adalah gambar jenis-jenis badak yang ada di dunia, yang masih ada di dunia. Ini adalah gambar dari badak India. Ini dari India. Ini adalah badak Jawa. Ini badak Sumatera. Lalu ini adalah badak putih. Badak putih. Ini adalah jenis-jenis badak yang masih ada di dunia. Ini 2 diantaranya adalah ada di Indonesia, ya, badak Jawa dan badak Sumatera. Ini culanya 1. Ini bisa. Ini kalau diperbesar seperti ini. Ini adalah badak Jawa. Jadi seperti tadi yang sudah saya bilang gitu ya, bahwa si badak bercula 1 ini udah langka. Terutama badak bercula 1 ini langka. Ini juga sih sebenarnya udah banyak yang langka, tapi yang paling banyak diburu itu adalah ini badak bercula 1.
karena ini mau diambil culanya kalau yang di Indonesia gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya dia nggak hilang, maka hewan ini dilestarikan. Tuh, jadi tujuan untuk pelestarian badak bercula satu adalah supaya hewan ini tidak punah atau tidak hilang. Tuh, jadi jawabannya adalah yang B, agar tidak punah. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sistem peredaran darah ya. Urutan peredaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida ditunjukkan nomor. Jadi sistem peredaran darah pada manusia ada dua, terbagi menjadi dua. Sistem peredaran darah itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil itu perjalanannya adalah dari jantung secara umum ya, jantung ke paru-paru, lalu balik lagi ke jantung. Ini adalah sistem peredaran darah kecil. Lalu yang kedua itu adalah sistem peredaran darah besar. Kenapa besar? Karena perjalanan si darah ini adalah dari jantung lalu ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Nah, kita lihat sistem peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru ke jantung. Kalau dari gambar ini, kita lihat ini adalah paru-paru, gambar dari paru-paru ya. Jadi ini kanan ke kiri gitu. Lalu yang ke sini ini adalah bagian tubuh bawah. Ini tubuh bagian bawah, lalu ini adalah tubuh bagian atas. Intinya ini adalah kalau yang ke arah sini itu adalah ke tubuh. Lalu kalau yang ke sini ini adalah paru-paru. Oke, jadi sistem peredaran darah kecil itu adalah dari jantung, paru-paru ke jantung. Dimulai dari sini, dari serambi, ini adalah yang atas, ini adalah jantungnya. Ini bagian serambinya yang di atas. Lalu ini adalah bagian bilik atau ventricle. Serambi itu atrium ya. Ini adalah bilik atau ventricle. Ini bagian kanan yang biru, lalu yang merah ini adalah bagian kiri. Jadi kalau sistem peredaran darah kecil kita lihat yang ke arah paru-paru, ini kan ada panah-panahnya kan. Di sini mulai dari serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ini ke atas sini. Nah, ini ke paru-paru. Lalu bisa juga dia ke sini, itu ke paru-paru juga. Ya, itu perjalanan. Lalu habis dari paru-paru dia masuk ke sini, masuk lagi ke jantung. Oke, jadi itu adalah sistem peredaran darah kecil. Sedangkan sistem peredaran darah besar itu dimulai dari yang kiri. Jadi dari sini, kan? Lalu dia diedarkan dari ventricle, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Itu ya. Nah, kalau berdasarkan warna ini, di sini terlihat bahwa yang warna biru itu adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Jadi yang yang warna biru ini darah yang kotor ya, karena mengandung karbon dioksida atau CO2. Sedangkan yang merah itu adalah aliran darah yang banyak mengandung oksigen gitu. Jadi untuk pertanyaan soal ini, urutan peredaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida itu ditunjukkan pada nomor, kita lihat di sini ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat 2 di sini kan yang merah. Nah, ini banyak mengandung darah yang banyak mengandung oksigen. Berarti yang ada angka 2-nya dan angka 3-nya itu udah pasti salah ya, karena ini yang merah ini banyak mengandung oksigen. Jadi yang ada nomor 2 sama 3 ya. Yang A itu salah. Yang B ada 2, 3 salah. Yang C 3, 5 ini ada angka 3-nya berarti salah. Sedangkan yang D kita lihat nih 4 itu biru. Jadi dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Nih lewatin 5, 4, 5, 6 masuk ke serambi kanan,
lalu ke bilik bilik kanan, ya kan? Lalu dia ke arah paru-paru. Jadi ini adalah peredaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Jawabannya adalah D. Kita lihat lagi. Jadi darah yang berasal dari tubuh masuk ke jantung itu banyak mengandung karbon dioksida, gitu ya. Nah, dia sebelum masuk ke paru-paru, dia masih banyak mengandung karbon dioksida. Nah, di paru-paru baru di sini. Jadi darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini istilahnya kayak dibersihkan gitu ya. Jadi karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepasin, lalu darah mengambil oksigen itu dari paru-paru gitu. Jadi setelah dari paru-paru, darahnya jadi bersih, banyak mengandung oksigen. Makanya ini di sini yang merah-merah ini adalah darah yang sudah bersih. Oke. Jadi jawaban soal ini, darah yang banyak mengandung karbon dioksida itu adalah yang ditunjukkan pada nomor nih 4, 5, 6, 7, 9, yaitu jawabannya adalah D. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bagian-bagian telinga ya. Bagian alat indera yang ditunjukkan huruf R ini adalah, nah kita lihat bagian-bagian dari telinga. Jadi secara umum telinga itu terbagi jadi 3, yaitu telinga bagian luar ini, lalu telinga bagian tengah dari sini, sini, ini adalah luar, telinga bagian luar, ini adalah telinga bagian tengah, lalu ini adalah telinga bagian dalam. Oke, jadi telinga bagian luar itu terbagi jadi 2, yaitu daun telinga dan saluran atau lubang telinga. Gitu ya. Jadi yang telinga luar itu adalah daun telinga dan saluran telinga. Saluran telinga atau lubang telinga. Lalu telinga bagian tengah itu terbagi menjadi gendang telinga atau disebut juga membran tipani, gendang telinga atau membran timpani, lalu sama 3 tulang pendengaran. Ya, jadi di sini adalah ini adalah membran atau membran timpani itu atau gendang telinga. Ini gendang telinga. Dan tulang-tulang pendengaran. Jadi ada 3. Yang pertama ini adalah tulang landasan. Jadi 3 tulang pendengaran itu adalah landasan. Lalu tulang martil dan tulang sanggurdi. Jadi ini tulang landasan, lalu tulang martilnya ini, tulang sanggurdinya itu ini. Oke, jadi itu adalah 3 tulang pendengaran. Terus telinga bagian dalam itu terbagi menjadi koklea atau rumah siput, lalu saluran Eustachius tuh, lalu ada juga saraf-saraf pendengaran. Tuh ya. Jadi ini adalah telinga bagian dalam. Yang pertama kokleanya ini adalah ini rumah siput, lalu saluran Eustachius itu ini, dan saraf-saraf ini yang ada di sini ya. Nah, sekarang fungsinya. Yang pertama, daun telinga. Daun telinga itu untuk menangkap gelombang suara. Jadi yang ditangkap bukan bunyinya ya, tapi gelombangnya. Jadi gelombang suara ditangkap oleh daun telinga. Lalu di dalam lubang telinga, ya, dalam lubang telinga ini dia berfungsi untuk menguatkan gelombang suara. Jadi caranya gimana? Caranya adalah udara
yang masuk ke telinga ini dimanfaatin supaya gelombang suaranya itu jadi makin kuat. Itu adalah fungsi dari lubang telinga. Lalu di ini gendang telinga atau membran timpani itu berfungsi untuk menerima gelombang suara. Jadi dia menerima gelombang, dia ikut bergetar, lalu dari sini nanti masuk ke koklea gitu. Jadi ini makin memperkuat gelombang suara yang udah diterima oleh gendang telinga gitu. Jadi fungsi dari si R ini itu adalah sebenarnya untuk menguatkan gelombang suara. Kita lihat ya pilihannya. Yang pertama, lubang telinga. Jadi R ini adalah lubang telinga. Berarti jawabannya kalau enggak A atau B ya, karena ini R itu adalah lubang telinga. Kalau C itu bukan selaput gendang, bukan R ya, ini selaput gendang. Lalu saluran Eustachius itu ada di sini. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini adalah lubang telinga berfungsi untuk memanfaatkan udara yang masuk ke telinga, atau pilihan yang B, lubang telinga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, fungsi ini menjaga keseimbangan tubuh itu adalah fungsi dari saluran ini Eustachius. Fungsi dari saluran Eustachius untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi jawaban yang benar, yang tepat untuk soal ini adalah yang A. R itu adalah lubang telinga untuk memanfaatkan udara yang masuk ke telinga supaya gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga itu jadi makin kuat. Jadi jawaban soal ini adalah yang A. Ada ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia ya. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri perkembangan fisik yang benar adalah, kita lihat. Jadi perkembangan tubuh atau fisik pada manusia itu disesuaikan dengan masanya ya. Jadi masa yang dialami oleh manusia setelah lahir ya. Jadi masa-masa yang dialami oleh manusia setelah lahir itu kan ada masa balita dan anak-anak gitu ya. Jadi balita, jadi kalau manusia itu dari balita dan anak-anak, lalu dia berubah jadi masa remaja atau masa pubertas gitu ya, balita dan anak-anak, lalu tumbuh menjadi remaja, mengalami masa remaja atau pubertas, lalu masa dewasa ya. Nah, jadi di sini ada masa-masanya tertentu. Nah, di masa-masa ini punya ciri-ciri sendiri gitu ya. Kita lihat dari sini aja. Kalau untuk kulit nomor 1, kulit mulai keriput. Ini biasanya ada pada masa dewasa. Atau biasanya kan masa dewasa itu mulai dari setelah remaja lalu sampai ke masa tua gitu ya. Jadi atau ini bisa masa tua gitu ya. Lalu jumlah gigi 32 buah. Ini dialami setelah dewasa. Kalau masih anak-anak jumlah giginya adalah 20. Lalu tumbuh kumis, ini biasanya mulai tumbuh kumis itu ada pada masa remaja atau masa puber. Lalu rambut mulai memutih itu masa tua atau dewasa. Jakun membesar, ini merupakan ciri-ciri perubahan fisik pada saat remaja. Ini biasanya pada laki-laki ya, tumbuh kumis, jakun membesar, ini pada laki-laki. Lalu yang nomor 6, gigi lepas tidak tumbuh lagi. Ini ciri-ciri fisik pada masa tua atau dewasa. Kalau yang ini nomor 7, gigi lepas dapat tumbuh lagi. Ini pada masa anak-anak. Jadi pada masa biasanya umur sebelum 7 tahun ya, itu giginya adalah gigi susu. Jadi kalau gigi susu itu lepas, dia masih bisa tumbuh lagi. Lalu yang ke-8, tinggi badan tidak bertambah. Ini terjadi pada masa dewasa. Jadi biasanya pada umur 20 tahun itu berhenti. Jadi tinggi badannya udah nggak bisa nambah lagi. Itu pada masa dewasa. Jadi kita lihat yang benar adalah kalau untuk masa pubertas nomor 1 dan 2.
1 dan 2 itu pada masa dewasa atau tua ya. Berarti ini enggak. Yang A. Yang B, 1 dan 3. 1 itu ciri-ciri untuk dewasa atau tua, 3 tumbuh kumis. Berarti ini yang B salah. Nah, berarti yang benar adalah untuk perkembangan fisik pada masa puber itu nomor 3. Lalu nomor 5. Nah, kita cari aja 3 dan 5. Berarti yang D ya, 3 dan 5 masa pubertas. Yang masa dewasanya benar nggak? Kita lihat 6 dan 8. 6, gigi lepas tidak tumbuh lagi pada masa tua atau dewasa, berarti benar ya di masa dewasa. 8, tinggi badan tidak bertambah. Oke, di masa dewasa. Berarti jawaban soal ini adalah yang pasangan yang benar itu adalah yang pada pilihan D. Ini ada lumut. Lalu ini kalau rantai makanan berarti tanda panah artinya dimakan ya. Lumut dimakan ikan, ikan dimakan ular, ular dimakan elang. Pada rantai makanan di atas, elang berperan sebagai, jadi kalau pada rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan gitu ya, itu biasanya dimulai dari produsen. Produsen ini adalah karena produsen berarti ini yang berfungsi untuk membuat makanan. Jadi ini biasanya produsen ini merupakan tumbuhan hijau, gitu ya. Karena produsen dia bisa membuat makanannya sendiri. Makanya biasanya tumbuhan hijau karena dia bisa berfotosintesis, membuat makanannya sendiri. Ini produsen itu biasanya tumbuhan hijau. Nah, setelah produsen ini akan dimakan oleh konsumen pertama. Biasanya konsumen pertama itu adalah pemakan tumbuhan, gitu ya. Lalu setelah itu konsumen pertama ini akan dimakan oleh konsumen kedua. Konsumen kedua ini bisa merupakan pemakan hewan ya, bisa bisa karnivora atau bisa juga langsung omnivora ini di konsumen 2. Jadi bisa pemakan hewan atau pemakan semuanya omnivora ya. Lalu konsumen 2 nanti diterusin akan dimakan oleh konsumen 3. Dan seterusnya. Konsumen 3 nanti kalau ada yang lebih besar lagi akan dimakan oleh konsumen 4 dan seterusnya. Tapi kita batasin dulu sampai konsumen 3 ya. Jadi dari produsen itu biasanya tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen. Biasanya konsumen itu adalah pemakan tumbuhan atau ini herbivora biasanya ya. Lalu konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Nah, konsumen 2 itu bisa karnivora atau omnivora, pemakan daging atau pemakan segala. Kalau konsumen 3 itu sama, bisa karnivora atau omnivora. Itu adalah rantai makanan yang umumnya terjadi. Sekarang kita lihat dari sini lumut ini merupakan produsen. Ikan itu berarti konsumen pertama, ular konsumen kedua, sedangkan elang berarti konsumen ketiga. Berarti jawaban soal ini elang berperan sebagai konsumen ketiga. D jawabannya. Dan gambar berikut. Tulang-tulang yang dihubungkan oleh tanda panah K dan M adalah K ini dan M. Jadi K dan M ini adalah sendi ya. Nah, kita lihat di sini adalah ini aja ya. Ini merupakan tulang anggota gerak atas. Lalu ini tulang anggota gerak bawah. Kita lihat di sini yang mana di sini ada tulang kering, ada tulang paha, ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, gitu ya, ada tulang selangka. Lengan atas tuh yang mana? Kita lihat di sini. Ini adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas. Lalu yang ini atau ini sama ya, itu adalah tulang paha.
sekarang ini itu adalah tulang pengumpil. Tulang pengumpil. Jadi ini pada anggota gerak atas. Lalu yang sebelahnya atau ini, jadi ini pengumpil, ini yang di sebelahnya itu adalah tulang hasta. Lalu kalau yang di kaki, ini kan tadi udah tulang paha. Di kaki ini ada tulang kering. Lalu di belakangnya adalah tulang betis. Udah deh, ini dulu kita lihat. Berarti kalau untuk yang K itu pasti dia menghubungkan tulang paha, ya kan? Tulang paha dengan apa? Kita lihat di sini dulu yang K. Yang K itu tulang paha. Yang mana yang ada tulang paha? Berarti yang pilihan A atau B. Oke. Lalu berarti yang C sama D enggak ya? Kita eliminasi atau kita hilangkan dari pilihan. Nah, selanjutnya yang M ini itu menghubungkan tulang lengan atas ini ya dengan yang ini. Nah, ini apa ini? Karena kita lihat tulang lengan atas dengan apa? Nah, di sini ini ada tulang selangka dan yang belakangnya ini adalah tulang belikat. Ya, berarti udah gampang ya. Yang M itu adalah menghubungkan tulang lengan atas sama tulang selangka. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Kalau yang K, sendi K itu menghubungkan tulang paha dengan tulang kering. Nih. Sedangkan yang M menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang selangka. Ya. Nah, kalau tulang panggul itu di mana? Nih. Tulang panggul itu ada di sini. Oke. Ini tulang panggul. Jadi yang A ini salah ya. Jawabannya adalah yang B. Kan data berikut ada nama-nama hewan, kelompok hewan, lalu di sini ada tumbuhan. Dasar pengelompokan hewan dan tumbuhan yang tepat adalah di sini kita lihat dulu dari yang hewan ya. Hewan itu dikelompokin di sini berdasarkan jenis makanan dan cara perkembangbiakan. Yang pertama, berdasarkan jenis makanan. Kita lihat dulu. Beruang kutub itu termasuk apa? Beruang kutub itu kan makannya ikan ya. Kalau hewan ini makannya ikan, berarti hewan yang memakan hewan lain itu disebut termasuk dalam golongan karnivora. Berarti beruang kutub karnivora. Lalu yang kedua adalah hiu. Hiu juga sama, makannya adalah ikan-ikan. Berarti hiu ini termasuk karnivora. Lalu yang ketiga sapi. Sapi makanannya adalah tumbuhan atau rumput. Oke, berarti sapi termasuk herbivora. Sedangkan yang keempat penguin. Penguin makanannya adalah ikan. Berarti penguin termasuk karnivora. Oke, itu berdasarkan jenis makanan. Sekarang berdasarkan cara berkembang biak. Berkembang biak. Yang pertama, beruang kutub. Beruang kutub berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti beruang kutub termasuk hewan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu yang kedua adalah hiu. Hiu umumnya berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi hiu termasuk dalam hewan ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, tapi memang ada beberapa jenis hiu yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tapi umumnya hiu berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu yang ketiga, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti sapi termasuk vivipar. Lalu yang keempat, penguin. Penguin itu seperti karena penguin termasuk jenis burung gitu ya. Maka seperti halnya burung, penguin berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah,
Cuma bedanya dengan burung yang lain, jadi kayak ayam kan termasuk unggas atau burung kan, aves gitu ya. Nah, si ayam ini setelah bertelur, hewan betinanya, si ayam betina akan mengerami telurnya supaya menetas. Nah, kalau penguin yang mengerami telurnya adalah yang hewan jantan. Oke, itu adalah pengelompokan berdasarkan jenis makanan dan cara berkembang biak. Berarti kita lihat dari yang A dulu ya, berdasarkan jenis makanan 1, 2, 4 sama 1, 2, 4. Oke, berarti ini bisa ya. Sekarang di sini yang D 1, 2, 3. Berarti yang D 1 kan karnivora, 2 karnivora, 3 herbivora. Berarti dia nggak bisa dikelompokin ke dalam kelompok yang sama kan. Berarti yang D udah bisa kita keluarin dari pilihan. Lalu berdasarkan cara perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan 1, 2, 3 sama. 1, 2, dan 3 sama. Berarti enggak ya? 1, 2, dan 3. Tidak. Salah. Di sini ya. 1, 2, dan 3. 1 vivipar, 2 ovipar, 3 vivipar. Terus yang C, cara perkembangbiakannya 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. 1 vivipar, 2 ovipar, 4 ovipar. Berarti nggak bisa dikelompokin ke jenis yang sama. Berarti pilihannya tinggal yang A. Nah, sekarang kita lihat A contreng ya. A dulu, oke. A berarti ini udah benar. Nah, kita lihat berdasarkan bentuk daunnya. Nah, bentuk daunnya berarti yang tumbuhan, ya kan? Kita lihat tumbuhan jagung, tebu, dan kedelai dan padi. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari tumbuhan jagung, padi, tebu, dan kedelai. Oke, kita lihat bentuk daunnya. Tumbuhan jagung, ini daunnya memanjang. Oke. Lalu padi juga memanjang. Tebu ini memanjang juga. Sedangkan kedelai bentuk daunnya seperti ini. Berarti yang sama di sini adalah jagung, padi, dan tebu. Yang bentuk daunnya sama adalah jagung, tebu, dan padi. Berarti 5, 6, dan 8. Berdasarkan bentuk daunnya yang bisa dikelompokkan ke kelompok yang sama adalah 5, 6, dan 8. Berarti udah benar ya. Yang A adalah jawaban yang paling tepat. Jadi ini jawaban soal ini adalah A. Nama hewan dan manfaat untuk kesehatan manusia yang benar adalah, ini nomor 1 itu adalah walet. Ini termasuk sejenis burung yang digunakan, yang dimanfaatin untuk kesehatan biasanya adalah sarangnya. Jadi sarang burung walet itu terbentuk dari air liur si burung walet. Nah, air liur ini banyak mengandung protein. Biasanya sarang burung walet ini dimakan, dikonsumsi dengan dibikin jadi sup. Nah, ini dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk yang walet. Meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu menjaga kecantikan dan menghambat penyakit kanker. Menghambat penyakit kanker. Nah, ini adalah manfaat sarang burung walet untuk kesehatan. Lalu yang kedua, cacing tanah. Cacing tanah itu juga banyak mengandung protein. Nah, ini bisa digunakan untuk obat penyakit tipes. Penyakit tipus. Lalu kalau kutu rambut, jadi dia sebenarnya hewan yang merugikan ya, karena dia parasit di kepala. Jadi si kutu rambut ini meminum darah kita, darah yang ada di kepala, dan membuat jadi gatal. Tapi ternyata kutu rambut ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit hepatitis atau penyakit liver. Hepatitis atau penyakit liver atau penyakit kuning, sama ya. Hepatitis biasanya dikenal juga sebagai penyakit liver atau penyakit kuning. Nah, kalau undur-undur ini biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit diabetes.
Nah, berarti kita lihat yang ini berarti yang E obat penyakit hepatitis. Nah, obat penyakit hepatitis itu adalah kutu rambut ya. Berarti yang 3 ini pasangannya adalah E. Lalu untuk kesehatan kulit ini untuk penjaga, sama juga menjaga kecantikan. Berarti itu adalah manfaat dari sarang burung walet. Berarti 1 pasangannya adalah F. Lalu 2 cacing tanah itu penyakit tipes, berarti pasangannya adalah H. Berarti yang 4 pasangannya adalah yang G. Udah, kita lihat pilihannya. Yang A 1 dengan E berarti kurang tepat. Lalu yang B 1 dengan F, benar. Lalu yang kedua dengan H, benar. 4 dengan G, benar. Kita lihat pilihan yang lain. Yang C 2 dengan H, benar. 3 dengan G, salah, berarti kurang tepat. 2 dengan F, kurang tepat ya. Berarti jawabannya adalah pasangan nama hewan dan manfaatnya untuk kesehatan manusia itu ada pada pilihan yang B. Ada jenis penyakit dan cara pencegahannya. Nah, pasangan jenis penyakit dan cara pencegahan yang benar adalah, nah, di sini ada penyakit TBC. Penyakit TBC itu merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan. Jadi infeksi saluran pernafasan. Nah, penyebabnya adalah bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, TBC ini gampang menular, yaitu lewat cairan di saluran napas. Jadi biasanya kan ini infeksi saluran pernafasan. Nah, biasanya gejalanya itu ada batuk-batuk. Nah, kalau cairan yang keluar lewat batuk itu kena atau kita kena cairan itu lalu masuk ke tubuh kita, maka kita bisa ketularan, ya. Nah, itu TBC. Lalu kalau herpes itu adalah jenis penyakit kulit. Jadi kulitnya merah-merah melepuh gitu. Jadi itu adalah jenis penyakit kulit. Penyebabnya adalah virus. Tuh, ini penyakit kulit, penyebabnya virus. Untuk mencegah itu menjaga kebersihan lingkungan. Tuh, dan hindari kontak langsung dengan kulit si penderita herpes atau pakaiannya gitu ya. Jadi jangan memakai pakaian gantian gitu. Tuh kalau herpes, ini penyakit kulit. Lalu trakoma itu adalah salah satu penyakit mata. Penyebabnya adalah penyebab dari penyakit mata ini adalah Chlamydia trachomatis itu atau bakteri atau virus ya. Itu nah, penularannya itu melalui cairan yang keluar dari mata itu ya, yang terutama cairan yang keluar dari mata atau dari hidung, bisa juga dari penderita itu ya. Nah, makanya untuk mencegah penularan trakoma itu harus menghindari yang pertama kontak mata langsung. Nah, sedangkan diare ini adalah penyakit pada saluran pencernaan. Jadi ini buang-buang air besar ya. Itu adalah diare. Penyebabnya bisa karena makan makanan yang tidak higienis atau tidak bersih gitu ya. Tuh. Jadi ini adalah penyakit pada saluran pencernaan. Oke, jadi kita udah tahu macam-macam penyakit ini. Berarti pencegahannya kita lihat. Yang TBC itu biasanya kan infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu jangan sampai terkena cairan yang keluar dari misalkan batuk si penderita TBC. Lalu herpes itu berarti penyakit kulit ya. Kita lihat aja pilihan-pilihannya. Yang A nomor 2 herpes, pencegahannya P itu apa? Tidak memakai handuk bergantian dengan penderita. Benar ya, karena kalau handuknya itu kena herpes pada kulit si penderita itu bisa tertular. Berarti 2 sama P ini benar.
Lalu kita lihat yang A dulu ya, 4. 4 itu adalah diare, pencegahannya adalah Q, menjaga kebersihan makanan. Ini bisa ya, 4 dan Q. Ini 2 dan P. Oke. Lalu yang trakoma, pencegahannya adalah yang S ya. Ini. Jadi ini S, diare itu Q, pencegahannya herpes itu P. Berarti TBC yang tidak meminum sisa minuman, yang R. Udah, berarti 2P, 4Q, 3S, 1R. Jawabannya yang A ya. Perhatikan tabel. Ini ada tumbuhan teratai, kaktus, eceng gondok, jati. Kita lihat teratai itu tumbuhnya di air. Kaktus di daerah kering ya, daerah kering atau gurun biasanya. Lalu eceng gondok tumbuhnya di air. Jati itu tumbuhnya di hutan atau di darat. Oke, kita lihat bentuk adaptasinya. Teratai hidup di air, berarti ini kita lihat teratai hidupnya di air. Lihat ini bentuk daunnya adalah tipis dan lebar. Lalu batangnya berongga. Itu adalah bentuk adaptasi dari si teratai. Terus akarnya masuk ke dalam, biasanya itu jauh ke dalam. Itu contoh dari bentuk adaptasi tumbuhan yang hidup di air. Nah, fungsi dari daun tipis dan lebar ini untuk mengurangi untuk mempercepat penguapan. Jadi diulang ya, bahwa teratai mempunyai bentuk adaptasi daun tipis dan lebar yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. Kenapa? Supaya tanaman ini tidak busuk kalau di dalam air. Kalau terlalu banyak air itu cepat busuk kan. Oleh sebab itu daunnya tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Jadi nomor 1 ini pasangannya adalah P, daun tipis dan lebar. Tujuannya untuk mempercepat penguapan. Jadi 1 P dan 1 Romawi gitu ya. Jadi ini udah benar ya. 1, lalu pasangannya adalah P dan 1 Romawi. Lalu yang kedua kaktus. Ini tumbuhan yang ada di daerah kering. Nah, kaktus ini mempunyai ciri ini bentuk daunnya itu sangat kecil, bahkan sampai jadi duri. Ini adalah bentuk daunnya. Jadi saking kecilnya dia sampai seperti duri gitu. Jadi daunnya berbentuk duri. Kenapa? Karena untuk memperlama atau mengurangi penguapan. Jadi kalau di daerah kering kan kurang air. Nah, supaya si kaktus ini enggak kekurangan air di dalam tubuhnya, maka penguapan air dikurangin. Jadi enggak banyak air yang keluar dari tubuh si kaktus. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara daunnya kebalikan dari si teratai tadi, daunnya dikecilin bahkan sampai jadi jarum. Jadi untuk kaktus pasangannya adalah yang R ya, batang berduri, fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi 2 R dan 2 Romawi. Sekarang yang eceng gondok. Eceng gondok itu tumbuhnya di air. Adaptasinya adalah dengan ini gambar eceng gondok dengan ini nih. Jadi batangnya ada gelembung gini atau batangnya berongga. Nah, batang berongga ini berfungsi untuk menyimpan cadangan udara atau persediaan udara. Jadi supaya si eceng gondok ini bisa tetap bernapas walaupun di dalam air. Gitu ya. Jadi eceng gondok tadi pasangannya S, batang berongga, 3 S dan ini 3. Itu ya. Jadi ini udah eceng gondok. Lalu tumbuhan jati. Nah, tumbuhan jati ini
adaptasinya adalah menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau atau disebut juga meranggas. Ini yang Q. Jadi 4 itu pasangannya Q. Jadi pohon jati beradaptasi dengan menggugurkan daun di musim kemarau. Fungsinya apa? Untuk mengurangi penguapan. Jadi fungsinya adalah 2 fungsi adaptasinya. Kenapa? Karena saat dia menggugurkan daun itu berfungsi untuk mengurangi penguapan air sehingga si pohon jati ini tetap bisa berfotosintesis. Jadi dengan cara menggugurkan satu-satu, jadi masih bisa berfotosintesis. Itu jadi air, karena musim kemarau kan kurang air, berarti air dari dalam tubuhnya itu tidak banyak yang keluar. Itu ya. Jadi kita lihat di sini pasangan-pasangannya adalah seperti ini. Berarti nomor 1 itu pasangannya P terus 1 Romawi. 1 P 1 Romawi. Berarti yang D ini udah pasti salah ya. Lalu nomor 2 pasangannya adalah R2 Romawi. Di sini kita lihat yang 2 R2 Romawi itu cuma di C ya, 2R2 Romawi. Kalau di sini yang B 2R1 Romawi. Sini 2P3 Romawi. Berarti enggak ya? Berarti kita lihat yang fokus pada yang C. 2 pasangannya R2 Romawi. Kalau 3S3 Romawi. 3S3 Romawi, benar. Lalu 4 itu adalah 4Q2 Romawi. Berarti jawaban soal ini adalah yang C. Soal perhatikan gambar organ pencernaan berikut. Organ yang ditunjuk oleh huruf Z menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk, huruf Z ini itu adalah lambung. Jadi, pada sistem pencernaan, lambung ini akan menghasilkan enzim dan asam lambung. Nah, enzim yang dihasilkan oleh lambung itu ada 2, yaitu pepsin dan renin. Nah, pepsin ini fungsinya adalah untuk mencerna protein. Kalau renin itu fungsinya untuk menggumpalkan protein yang terdapat pada susu. Atau bisa disebut juga renin ini berfungsi untuk menggumpalkan susu. Lalu asam lambung yang juga dihasilkan oleh lambung ini biasanya asam lambung ini mengandung HCl atau asam klorida. Nah, fungsi dari asam lambung ini adalah untuk membunuh kuman dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Jadi tugasnya si asam lambung ini adalah untuk membunuh kuman, ya, atau membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan, dan juga untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Jadi itu fungsi dari asam lambung. Oke, berarti kita lihat di sini yang diminta adalah asam klorida, yaitu asam lambung ya. Asam lambung berarti fungsinya adalah untuk yang C, membunuh bibit penyakit, karena yang A ini adalah fungsi dari renin, yang B fungsi dari pepsin, sedangkan D ini mengubah zat tepung menjadi zat gula, itu ada fungsi enzim amilase. Jadi jawaban soal ini adalah C. Tanaman cengkih dan kina bermanfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Manfaat tanaman tersebut secara berurutan bagi manusia adalah, nah ini adalah
gambar dari tanaman cengkeh. Ini pohon cengkehnya. Nah, yang biasa dipakai untuk obat, yang biasa dimanfaatkan, bukan untuk obat ya, biasa dimanfaatkan itu adalah bunganya. Ini. Lalu setelah dikeringkan bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah gambar tanaman kina. Nah, yang biasa dimanfaatkan dari tanaman kina itu adalah kulitnya. Tuh ya. Jadi kalau dari cengkeh yang dimanfaatkan itu adalah bunganya, sedangkan kalau pohon kina yang dimanfaatkan adalah kulitnya. Nah, kalau cengkeh, bunga cengkeh ini biasanya dimanfaatkan untuk bumbu penyedap gitu ya. Jadi bumbu masakan. Ada juga yang memanfaatkan untuk obat, tapi yang paling umum cengkeh ini dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sedangkan untuk kina, kulit kina biasanya untuk obat malaria. Berarti ini obat malaria. Kita lihat, berarti kalau cengkeh adalah bunganya yang dipakai ya, bunga cengkeh ini dan ini. Berarti bunga cengkeh ini untuk penyedap, ini penyedap berarti bumbu masakan, lalu bunga cengkeh untuk sayuran, berarti bukan ya. Jadi kemungkinannya jawabannya adalah yang A. Lalu kita lihat dulu, kulit kina untuk industri obat. Benar ya? Karena biasanya kina dimanfaatkan untuk obat malaria. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada ini hewan, ada tumbuhan. Cara perkembangbiakan yang tepat makhluk hidup tersebut adalah nomor 1, ini tikus. Tikus itu berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar, beranak atau vivipar. Sini aja ya. Jadi nomor 1 itu vivipar. Nomor 2 ini belalang. Belalang seperti halnya serangga berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipar. Lalu ini ular. Ular ini berkembang biak dengan cara bertelur, ovipar. Sedangkan ini adalah gambar dari pohon bambu. Ini udah gampang banget, yang diperlihatkan adalah gambar tunas dari si bambu. Jadi calon pohon bambu yang masih muda. Jadi ini pohon bambu yang masih muda. Nah, inilah cara perkembangbiakan dari pohon bambu. Pohon bambu itu berkembang biak dengan cara tunas atau vegetatif alami. Jadi dia tidak kawin gitu ya. Jadi kan kalau pada tumbuhan ada 2 perkembangbiakannya, secara kawin atau generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, kalau yang vegetatif pun terbagi jadi 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau yang tunas ini merupakan termasuk dalam vegetatif alami. Ini berarti tunas ya. Lalu yang nomor 5 itu adalah bunga mawar berkembang biaknya dengan cara vegetatif buatan biasanya. Apa vegetatif buatan? Biasanya si bunga mawar ini dikembangbiakan dengan cara dicangkok, jadi dengan bantuan manusia ya, atau di stek gitu. Jadi kalau dicangkok dari biasanya tanaman yang udah mempunyai punya ini nih mata. Jadi ini akambium, tanaman yang mempunyai kambium. Lalu di sini di kambiumnya itu dibuka, kulitnya ini dibuka, terus dikasih tanah di sini dan dia ditutup. Bisa pakai plastik, bisa pakai ditutup pakai sabut kelapa, lalu ini diikat dan didiamkan selama misalkan sebulan sampai nanti di sini ada tunas-tunas tumbuhan baru. Kalau udah terbentuk tunas tumbuhan baru, dia akan dipotong, lalu yang ini bagian ini ditanam karena dia udah ada tunas tumbuhan baru gitu. Itu adalah mencangkok. Kalau stek itu jadi misalkan ini batang, nah ini stek ditempel sama batang lain, dari batang lain gitu, ini ditempelin. Bukan. Kalau stek bukan itu. Kalau stek dipotong ininya, dahannya, lalu
potongannya ini nanti ditanam di tanah. Nah, itu adalah stek. Lalu yang keenam, ini adalah bawang merah. Bawang merah itu berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan cara umbi lapis. Nah, ini adalah umbinya nih. Ini sebenarnya si bawang ini adalah umbi. Nah, ini yang berlapis-lapis ini. Makanya dia disebut umbi lapis. Karena kita lihat pilihannya. Berdasarkan cara perkembangbiakan, yang nomor 1 vivipar, benar. Nomor 2 ovipar, nomor 3 ovipar, benar. Atau ini ya, 1, 2 ovipar, 5 stek, benar. 6 umbi, benar. Pilihannya A. Yang B, 1 ovivipar. Ovivipar itu adalah bertelur lalu beranak. Jadi dia bertelur tapi telurnya masuk di tetap di dalam tubuh si hewan hewan betina. Nah, nanti dibuahinya di dalam tubuh hewan betina dan dia menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar dalam bentuk anak. Jadi seperti melahirkan. Padahal sebenarnya awalnya adalah telur gitu ya. Itu adalah ovovivipar, berarti yang nomor 1 bukan, karena si tikus ini dengan cara vivipar. Berarti yang B salah. Yang C nomor 2 vivipar salah ya, nomor 2 ovipar harusnya. Yang D ovovivipar, ini tadi ovovivipar, berarti tadi nomor 2 ovovivipar, bukan ya, itu adalah ovipar. Ini salah. Jadi jawaban soal ini adalah yang A. Sayuran berwarna hijau banyak mengandung zat besi yang dibutuhkan tubuh manusia untuk membentuk. Nah, di sini zat besi. Zat besi itu termasuk dalam mineral. Mineral adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah sedikit tapi penting untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selain zat besi, macam-macam mineral itu antara lain ada juga natrium atau Na biasanya ya. Lalu ada kalsium atau Ca. Lalu ada lagi kalium. Lalu ada lagi sulfur. Nah, ini pokoknya ada macam-macam mineral yang dibutuhkan oleh manusia dalam jumlah yang sedikit tapi penting gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke zat besi. Nah, zat besi ini penting dalam pengaturan hemoglobin. Jadi pengaturan hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Kenapa? Karena hemoglobin ini fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen O2 ya, oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita gitu ya, ke seluruh tubuh manusia. Gitu. Oleh sebab itu biasanya zat besi diperlukan untuk oleh tubuh manusia untuk membentuk hemoglobin ini dalam sel darah merah. Jadi secara tidak langsung jawaban soal ini adalah yang C, untuk membentuk sel darah merah. Tapi sebenarnya sel-sel tubuh manusia itu yang membentuk itu adalah protein. Jadi yang berfungsi untuk membentuk sel-sel tubuh manusia itu adalah protein. Jadi yang A ini jawabannya ini protein. Kalau untuk tulang dan gigi ini adalah fungsi dari kalsium. Jadi untuk pembentukan tulang dan gigi biasanya yang berperan adalah kalsium. Sel darah putih ini sama protein ya. Tuh. Nah, ini kalau sel darah merah ini secara tidak langsung sebenarnya zat besi ini mempengaruhi hemoglobin. Nah, hemoglobin ini ada di dalam sel darah merah. Makanya jawaban yang paling tepat di antara keempat pilihan ini adalah yang C. Hubungan antara walang sangit dan padi membentuk simbiosis. Kita lihat dulu ya, walang sangit itu bentuknya kayak apa. Ini adalah walang sangit.
yaitu serangga yang umumnya yang biasa menempel di tanaman padi. Nah, terutama pada butiran padinya ini. Jadi si walang sangit ini memakan butiran padinya supaya dia bisa hidup gitu. Nah, akibatnya apa? Butiran padinya ini akan kempes, nggak ada isinya gitu. Jadi kosong ya, karena isinya udah dimakan sama si walang sangit ini. Jadi hubungan yang terjadi antara walang sangit dan padi adalah walang sangitnya untung, padinya rugi. Untungnya apa? Karena si walang sangit dapat makanan, padinya bulir padinya nggak ada isinya gitu. Oke, tadi hubungan antara si walang sangit sama padi adalah satu untung, satu rugi. Berarti kan satu untung, yang satu rugi. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup yang begini, satu untung satu rugi, itu adalah merupakan hubungan parasit. Parasitisme. Udah deh, yang mana yang parasit? Yang C sama D. Kenapa parasitnya? Kita lihat yang C, parasit karena walang sangit mendapat makanan dan bulir padi menjadi tidak berisi. Berarti ini ya. Kita lihat dulu yang D. Yang D, parasit karena walang sangit berkembang biak dan padi terganggu pertumbuhan akarnya. Nah, si walang sangit ini bukan di akar ya, tapi di padi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Hubungan antara walang sangit dan tumbuhan padi itu adalah hubungan parasit. Kalau komensalisme itu apa? Hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu untung, yang satu lagi nggak masalah ya, nggak dirugikan ataupun nggak untung. Sedangkan mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu untung, yang lain lagi juga untung. Berarti ini sama-sama untung. Oke, berarti ini udah terjawab ya. 20. Proses pernapasan yang terjadi ketika air masuk ke insang ikan adalah, jadi ini proses pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan insang. Nah, proses yang terjadi, proses pernapasan itu adalah, jadi pada saat untuk udara masuk, jadi yang pertama adalah mulut ikan terbuka. Jadi pada saat mulut ikan terbuka, tutup insangnya ketutup, jadi insang tertutup. Nah, saat mulut ikan terbuka ini ada air yang masuk kan, berarti air masuk. Nah, di dalam air ini mengandung oksigen. Jadi ada air masuk, terus oksigen dalam air, oksigen yang terlarut dalam air ikut masuk. Nah, ini adalah oksigen yang terlarut dalam air ikut masuk. Ini adalah proses udara masuk gitu ya ke dalam ke dalam tubuh si ikan. Jadi oksigen yang larut dalam air masuk lalu diikat oleh hemoglobin darah. Diikat oleh hemoglobin darah. Nah, ini proses inspirasi atau udara masuk. Lalu untuk ekspirasi itu adalah, jadi untuk pengeluaran udara, mulut ikan tertutup, berarti insangnya terbuka. Nah, saat insang terbuka ini airnya dikeluarkan. Itu air keluar. Nah, bersamaan dengan air keluar, maka si CO2 atau karbon dioksidanya ikut keluar melalui si tutup insang. Karbon dioksida keluar melalui insang. Nah, ini adalah proses pernapasan yang terjadi pada ikan. Berarti ketika air masuk, berarti ketika air masuk mulut ikan terbuka, insangnya tertutup, air masuk, oksigennya diikat oleh hemoglobin.
Berarti pada saat air masuk terjadi pengikatan oksigen oleh hemoglobin darah. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya, perhatikan tabel berikut 1 sampai 6. Urutan daur hidup kupu-kupu ditunjukkan nomor. Jadi daur hidup kupu-kupu itu cara paling gampang adalah mengalami tupi. Apa itu tupi? Tupi itu adalah masa telur, lalu dia menjadi ulat, lalu menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi imago atau hewan dewasa. Jadi untuk kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna dari telur jadi ulat, mengalami kepompong, lalu jadi imago atau hewan dewasa. Jadi kita lihat daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu jadi ulat. Ulat itu ini ya, atau larva, lalu jadi kepompong 5, terus jadi kupu-kupu. Berarti urutannya adalah 1, 3, 5, 6. Jawabannya adalah yang D. Nah, nimpa itu apa nimpa? Nimpa itu adalah hewan muda. Jadi biasanya nimpa ini adalah fase yang terjadi pada hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi dia tidak kalau metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Lalu kalau tempayak itu adalah larva dari serangga. Misalkan larva dari nyamuk atau lalat, itu tempayak. Oke, berarti kita kembali ke soal. Urutan daur hidup kupu-kupu itu pada nomor 1, 3, 5, dan 6, yaitu jawabannya adalah